Hai, selamat datang di channel Film. Kali ini aku bakal membawakan review film Cina berjudul Justice Bao The Myth of Zanzhao. Film ini mengisahkan tentang pendekar yang memecahkan sebuah misteri dan menangkap perampok. Perampok melakukan hal itu demi membantu rakyat yang kelaparan. Namun siapa sangka dia juga membunuh orang yang dirampok. So, daripada penasaran, simaklah video dengan melek. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Di awal film diperlihatkan sebuah desa yang dilanda kekeringan, serta Tiongkok Tengah dilanda hama. Hal itu mengakibatkan jutaan orang kelaparan membanjiri ibu kota. Bersama dengan itu, sekelompok bernama Bulan Ungu membagi makanan kepada warga yang kelaparan. Kemudian Xie berganti kepada warga yang sedang berpatroli. Ia melihat seorang yang terdapat darah di mulutnya dan juga di ujung pedangnya. Beberapa waktu kemudian, seorang pejabat bernama Bao dan asistennya bernama Gonsun sedang menyelidiki pembunuhan. Dan pelakunya sudah ditangkap. Awalnya tersangka mengakui perbuatannya, namun kini tersangka itu mengaku telah difitnah. Dan mereka menemukan makanan di badannya. Ternyata makanan itu berisi racun. Bao menyimpulkan jika orang telah memakan bakso itu, dia tidak tahu kejahatan apa yang telah dilakukannya, dan Bao menduga bahwa itu ulah bandit Bulan Ungu. Pagi harinya, ketika aparat membawa sebab perak, mereka diserang perampok Bulan Ungu. Setelah perampok mengalahkan semua aparat, seorang pendekar bernama Zanzhao datang untuk menghentikan perampokan. Namun tiba-tiba ketua atau pemimpin Bulan Ungu datang dan menyerang Zanzhao. Namun Zanzhao kalah dan perampok Bulan Ungu membawa perak itu. Salah satu aparat yang terluka akibat perampok itu melapor kepada Bao bahwa Bulan Ungu mengambil perak pemerintah dan ketua Bulan Ungu dapat mengalahkan Zanzhao. Oleh karena itu, Bao datang ke istana untuk memberi pengampunan kepada Kaisar. 3 bulan telah berlalu sejak bencana alam. Kaisar ingin melakukan ritual persembahan kepada Tuhan, serta ia menyuruh Bao menyelidiki kelompok Bulan Ungu dan membunuh ketuanya sebelum melakukan ritual. Di sisi lain terdapat 2 orang misterius yang membobol masuk rumah dan menyerang penghuninya. Zanzhao yang mendengar keributan langsung mendatangi sumber keributan. Ternyata 2 orang misterius itu merupakan anggota Bulan Ungu. Zanzhao dapat mengalahkan anggota Bulan Ungu, namun tiba-tiba warga datang dan mengira bahwa Zanzhao komplotan para penjahat. Zanzhao berlari ke atas rumah dan merusak rumah-rumah di sana. Dalam pelariannya, ia dihadang ketua Bulan Ungu. Karena Zanzhao penasaran dengan wajah ketua Bulan Ungu yang selama ini memakai topeng, ia pun mengejar ketua Bulan Ungu. Namun sayangnya ia pingsan karena ajian asap dari Bulan Ungu. Dan ketua Bulan Ungu membiarkan Zanzhao untuk tetap hidup. Kemudian saksi pembunuhan melapor kepada Bao dan memberikan sketsa wajah pembunuh berhasil kabur mirip dengan Zanzhao. Oleh karena itu, Bao menyuruh anak buahnya menyebarkan sketsa wajah itu dan akan memberikan 100 tali perak bagi orang yang berhasil menangkap Zanzhao. Sedangkan Gonsun tidak percaya kalau Zanzhao membunuh orang yang tidak bersalah, dan Bao ingat saat Zanzhao menyelamatkan nyawanya dulu. Tiba-tiba 2 orang datang memberitahu kalau berhasil menangkap 5 anggota Bulan Ungu. Kemudian Gonsun menginterogasi mereka dengan jurus setannya. Setelah mengetahui sesuatu, ia memberitahu kepada Bao, kelompok Bulan Ungu terus berganti markasnya, dan jika dihubungkan akan membentuk formasi tiangan, sehingga mereka mengetahui di mana markas Bulan Ungu selanjutnya. Kemudian Gonsun beserta pasukannya menyerang markas Bulan Ungu.
Seketika bulan ungu muncul dengan topeng yang terlepas dari wajahnya, dan inilah penampakan ketua bulan ungu. Ketua bulan ungu yang terluka bergegas melarikan diri, sedangkan Gongsun memeriksa topeng yang terjatuh, dan ia menemukan seruling ajaib di balik topeng itu, serta menyuruh pasukannya mengajar ketua bulan ungu. Sementara Bao dan pasukannya menggeledah markas bulan ungu, mereka menemukan sejumlah senjata dan bahan peledak. Bao yang mengira Zanzao anggota bulan ungu pun bertanya kepada anak buahnya, apakah kau melihat Zanzao? Ia berkata tidak melihatnya. Akhirnya ketua bulan ungu terkepung dan terperangkap. Tak menyerah di situ, ketua bulan ungu memberikan perlawanan meskipun ia terluka. Ketika ia benar-benar terdesak, tiba-tiba Zanzao datang menolongnya. Zanzao akan membawa ketua bulan ungu pergi, dan ia ingin meminta maaf atas apa yang ia lakukan kepada Bao. Kini Zanzao merawat ketua bulan ungu, dan ternyata ketua bulan ungu merupakan kakak seperguruannya bernama Zhu Ying. Mereka terpisah selama 10 tahun. Esok harinya, Zhu Ying mengajak Zanzao ke markas rahasianya. Di sana terdapat banyak bahan peledak. Zanzao ingin membawa Zhu Ying ke kuil Yushu untuk bertemu dengan guru mereka. Namun Zhu Ying mengatakan kalau kuil Yushu sudah tidak ada lagi. Sementara itu, Bao menyuruh anak buahnya memblokir kota untuk menangkap Zanzao. Dan Gongsun memberitahu Bao bahwa ia mengetahui identitas ketua bulan ungu. Dan Zanzao pernah berguru kepada Tao Yushu. Dulu ketika pejabat lokal ingin menangkap kriminal di kuil Yushu, mereka mendapat perlawanan dan kuil Yushu dibakar. Setelah itu hanya ditemukan guru Tao Yushu dan tulang kelima muridnya. Kini Zanzao baru tahu kalau gurunya sudah mati berkat diberitahu Zhu Ying, dan ia menyuruh Zhu Ying menyerah serta mengajaknya pergi bersama untuk membangun kembali kuil Yushu. Namun Zanzao harus pingsan setelah dipukul Zhu Ying. Scene berganti kepada Bao yang menerima titah dari Kaisar, bahwa Kaisar mulai besok meminta para pejabat menemani Kaisar melakukan ritual di kuil Tiantan. Namun masih menjadi misteri kenapa ketua bulan ungu menimbun banyak bahan peledak. Akhirnya Bao dan Gongsun menyadari, jika bulan ungu meledakkan dengan formasi tiangan, maka seluruh ibu kota akan terbakar. Namun tiba-tiba ada seorang datang memberitahu bahwa ketua bulan ungu sudah tertangkap. Tibalah mereka di lokasi, dan setelah dibuka topengnya, itu adalah Zanzao yang pingsan. Kemudian Bao menyuruh membawa Zanzao ke kediaman Kai Feng, serta ia memarahi kepala Wei Feng karena sudah salah menangkap. Akhirnya Zanzao sadar dari pingsannya. Bao memberikan makanan dan memberitahu Zanzao tentang kematian gurunya dan kelima kakak seperguruannya. Guru Tao Yushu mengutus semua murid untuk memberikan obat gratis. Namun Zhu Ying kembali ke tempat tinggal lamanya. Tetangga tahu dan melaporkan kepada pemerintah. Terjadi perselisihan antara prajurit dengan Zhu Ying, dan Zhu Ying tak sengaja membunuh prajurit, sehingga dianggap pemberontak oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah membakar kuil Yushu. Dan Zanzao bersedih karena apa yang dikatakan Zhu Ying tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian Zanzao meminta kepada Bao untuk tidak memenjarakannya sekarang, karena ada hal yang harus segera ia lakukan. Dan mereka berdrama di depan para aparat supaya Zanzao dapat kabur. 一剑刺过来，连同展昭一起刺个透明窟窿。属下不敢。岂有此理！岂有此理啊！这下惨了，大人定当怪罪。 Ternyata Gongsun mengetahui kalau mereka berdrama. Terdapat seorang datang memberitahu bahwa korban bencana dari luar kota berbondong-bondong pergi karena mengetahui isu ibu kota akan terbakar. Dan Bao mencurigai suatu tempat ketika mengingat formasi tiangan. Kemudian ia dan pasukannya memeriksa setiap ruangan yang ada di Fanlou. Kemudian Zanzao mendatangi markas tersembunyi Zhu Ying untuk mencari sesuatu. Kemudian ia menemukan gambar yang mirip dengan formasi tiangan. Lalu ia menyusuri sebuah terowongan. Pada saat pemilik Fanlou ingin memberikan minuman kepada Bao, ia terjatuh sehingga gucinya menggelinding ke arah Bao. Karena lantai itu memiliki suara yang aneh, Bao menyuruh anak buahnya untuk membongkar lantai itu. Di sisi lain, para aparat lain menemukan peledak di 7 titik formasi tiangan dan mengirim surat untuk memberitahu Bao dan lainnya.
Dan di bawah lantai Van Lo tak terdapat apa-apa. Ritual persembahan pun dimulai. Tiba-tiba Zanzao keluar dari galian lantai Van Lo dan ia bersama Gonsun memecahkan gambar yang ia temukan. Ternyata rencana Zhu Ying ingin meledakkan tempat ritual. Tiba-tiba terjadi gempa di tempat ritual disertai kedatangan Zhu Ying. Sementara itu Zanzao bergegas menuju tempat ritual. Kemudian Zhu Ying menarik sebuah rantai dan seketika lantai ambrol membentuk lingkaran melingkari para pejabat yang berada di tengah, serta banyak bahan peledak di lingkaran. Ternyata Zhu Ying ingin membalaskan kematian gurunya dan juga ayahnya. Dan Bao menjelaskan bahwa ayahnya mati bunuh diri karena korupsi. Namun Zhu Ying tetap ingin membunuh semua pejabat, karena ia menyalahkan pejabat atas penderitaan semua rakyat. Bao membela diri bahwa mereka menderita karena bencana alam dan tak ada kaitannya dengan pejabat. Zhu Ying meminta ke semua pejabat untuk mengakui kesalahannya, dan jika ada yang beralasan, ia akan melemparkan api ke peledak. Oleh karena itu, satu persatu pejabat mengakui dan Zhu Ying melemparkan senjatanya hingga pejabat itu mati. Ketika giliran Bao, ia beralasan. Hal itu membuat Zhu Ying melemparkan api di tangannya. Untung saja api itu dapat dihentikan oleh Zanzao. Zanzao menghampiri Zhu Ying dan mengatakan guru dan 5 kakak seperguruannya berkorban untuk Zhu Ying, serta menyuruh Zhu Ying untuk bertobat. Zhu Ying malah meminta Zanzao untuk membunuh dirinya. Namun saat Zanzao menyerang Zhu Ying, ia tidak menghindar karena apa yang ia ingin sampaikan kepada kaisar sudah tersampaikan, serta ia ingin mati untuk menebus dosanya. Dan ternyata Zhu Ying hanya membius para pejabat dan tidak membunuhnya. Akhirnya para pejabat terbangun dan kini kaisar tersadar dan merasa bersalah serta memberikan hormat kepada Zhu Ying. Hal itu mengantarkan Zhu Ying yang meninggal. Kemudian Zanzao memberikan pemakaman yang layak kepada Zhu Ying. Kini kaisar memberi titah memotong gaji pejabat 1 tahun untuk dana bantuan bencana. Serta atas jasanya, kaisar menjadikan pendekar berperang tingkat 6 yang bebas pergi kemana saja. Hal itu dilakukan karena kaisar putra tertinggi yang tidak boleh berhutang kepada rakyat biasa, dan film pun selesai. Dari film ini, ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya. Yeah!